Samsul dan keluarga yang saya hormati. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat nikmat yang sangat banyak yang dicurahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita buka pengajian tafsir dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Liridwallahi ta'ala wa li syafaati rasulih wa bi syafaatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian sampai di ayat 90 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusahum an yakfuru bima anzalallahu Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. fabaqu bighadabin ala ghadab. Mari punya panjang. Faba'u walil kafirina adzabun muhin. Walil kafirina adzabun muhin. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirina adzabun muhin.
alangkah buruknya perbuatan mereka. Sama alangkah buruknya perbuatan mereka. Ishtarau, yang menjual. Ishtarau, yang menjual bihi, kafiran, anfusahum, dengan diri mereka sendiri. Ayyakfuru, mereka mengingkari. Bima, kepada apa, anzalallahu, yang telah diturunkan Allah. Baghyan, karena dengki, karena hasud, karena iri hati. Ayyunazzilallahu, ayyunazzila, bahwa menurunkan. Allahu, Allah, min fadlihi, karunia-Nya, nya huruf dan besar. Alaman, kepada siapa, yasha'u, yang dikehendakinya, nya huruf dan besar. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Faba'u, karena itu mereka mendapat. Faba'u, karena itu mereka mendapat. Biwadobin, murka. Ala wadobin, sesudah mendapatkan kemurkaan. Fabaru, karena itu mereka mendapat biwadobin, murka. Ala wadobin, sesudah mendapat kemurkaan. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir, azabun muhinun, azabun, siksaan, muhinun, yang menghinakan. Ibu yang saya hormati, ayat 90 surat Al-Baqarah adalah runtutan rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih kuat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang Yahudi tidak hanya berhenti sampai ingkar, akan tetapi juga hasud. Hasud itu iri hati, dengki, tidak suka dengan diterimanya wahyu oleh Nabi Muhammad dari Allah.
dan ini membuahkan sikap kufur atau ingkar. Atau bisa dibalik, dari karena kufur dan ingkar muncullah sifat hasud. Lho niku disebut oleh ayat niki alangkah buruknya, berarti sangat amat buruk perilaku orang Yahudi yang seperti itu. Jadi mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebenarnya mereka juga iri. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, bukan dipercaya. Nabi Muhammad senantiasa diiringi dan dikawal oleh wahyu, mereka dengki. Loh, dua hal itu disebut oleh Al-Quran bisa mastarobi, seburuk-buruknya, alangkah buruknya perbuatan mereka itu. Wong jane ati niku nek kadung ketutup, wis napa mawon sing apik-apik niku dadi elek. Wong atinipun ketutup. Ya. Merembet tenggene sikap hasud. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, mengawal perjalanan dakwah beliau, wahyu kan mengawal perjalanan dakwah Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat Rasulullah menemui permasalahan, ada sahabat bertanya A, jawabannya apa? Beliau tidak bisa menjawab sendiri, menunggu wahyu. Wahyu yang turun baru disampaikan, jawabannya seperti ini. Ngoten terus. Lah itu diiri oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sangat dengki, iri hati. Hasud itu apa sih definisi ini? Hasud itu tidak suka, tidak senang dengan nikmat yang diperoleh orang lain, dan mengharap-harap agar nikmat itu hilang atau berbalik pada dirinya. Niku hasud. Tidak suka, tidak senang pada nikmat yang diterima oleh orang lain dan mengharapkan nikmat itu hilang, sirna, atau tidak hilang, tidak sirna, tetapi nikmat itu pada dirinya. Itu wong iki kok apa itu sing oleh muni. Niku namine hasud. Masya Allah, hasud itu. Angel pun hasud ngoten niku. Hasud itu terus Buya Hamka mentafsiri Al-Ghazali. Hasud itu dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi, itu hasud. Dosa pertama di langit itu apa? Hasud itu siapa yang melakukannya? Adalah Qabil yang hasud kepada Habil. Imut panjenengan dengan putranya Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Gini ku hasud Qabil. Kok enak yo Habil yo menikah dengan kembaran saya Iklimah yang kinyis-kinyis, sedangkan saya dinikahkan dengan adiknya Habil yang tidak kinyis-kinyis. Akhirnya hasud, iri, gak terima aku. Akhirnya tukaran. Sing Habil wis mboten membalas, akhirnya dibunuh. Masya Allah. Niku sing pertama. Niku sing di bumi. Nek sing di langit niku iblis wali. Ngomong. Niku sing di bumi. Kan di langit Nabi Adam ya. Seluruh malaikat itu disuruh sujud pada Nabi Adam, termasuk iblis. Iblis bahkan nurut karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi
Adam, nggih. Hasud, nggih. Singkat cerita sampai terjadi Nabi Adam diusir karena dirayu oleh iblis, tinggal di bumi lah niki sing Qabil Habil. Dosa pertama di bumi nggih hasude Qabil, dosa pertama di langit hasude iblis. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-haqaba. Terus Kanjeng Nabi ngoten, berhati-hatilah kalian dengan hasud, karena hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Terus hasud niku saged menghilangkan kebaikan kula kali panjenengan. Ganjaran-ganjaran sing kawadah niku saged lebur, saged ical, saged hangus gara-gara sifat hasud. Wis hati-hati, sedaya piyambak hati-hati. Sumrap dulure angsal nikmat, sumrap kancane angsal nikmat sing sae tambah tumut seneng nggih. Alhamdulillah, kanca kurek nyari gelang. Alhamdulillah. Gelange wis kanan kiri. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Napa? Kalau beli apa gitu, bacaan. Oh, enggak apa-apa. Sing saya mendel mawon. Didongakno krasa kiambet mawon. Muga-muga ya Allah istilahnya itu. Mendel mawon nggih. Nggih. Nah ini yang Yahudi hasud Kanjeng Nabi Muhammad karena beliau senantiasa diberi wahyu oleh Allah yang membimbing langkah dakwah beliau. Masya Allah, ini luar biasa. Rasulullah niku mboten nate jawab pertanyaan dengan muncul dari pikirannya sendiri, mboten nate. Mboten wantun memang. Jadi Rasulullah dalam menjawab pertanyaan dari sahabat, menghadapi permasalahan apapun selalu menunggu wahyu dan petunjuk dari Allah. Pun ngoten iki wis saking hati-hatine nggih saking mboten wantune. Sehingga kalau beliau dapat wahyu merasa lebih mudah dalam berdakwahnya itu. Lah niki mboten seneng tiyang Yahudi mana Muhammad. Dituturno terus solusi-solusi yang dihadapi dari permasalahan-permasalahannya. Lah Gusti Allah memberi seperti itu, memilih Rasulullah Muhammad sebagai utusan dan nabi yang terakhir. Terus beliau juga senantiasa dikawal oleh Allah dengan wahyu dari Allah. Itu ala may yasha'u min ibadi, adalah kepada siapa yang dikehendaki Allah dari kalangan hamba-hambanya. Sing menghendaki niku Allah, mboten Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Jadi itu hak prerogatif Allah, sakabeh Gusti Allah. Boten sakit yang niku memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul karep PJW, boten sakit. Itu betul-betul murni karena Allah sendiri yang memilih beliau. Nabi loh, boten nggak ada andil napa-napa. Gusti Allah seluruhnya. Pengen nopo kok sing dipilih Nabi Muhammad. Beliau itu loh anak yatim dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Beliau juga kalau dari
Hal ini masih banyak yang di atas beliau mungkin. Oh ini kulo sakar Gusti Allah. Beliau tidak ikut apa-apa, itu murni Allah yang mengirimnya. Anugerah dari Allah. Lanet ngoten fabau biwadobin ala wadab. Karena perbuatan Yahudi yang sangat tidak baik tersebut, mereka mendapatkan kemurkaan sesudah mendapatkan kemurkaan yang lain. Niki nek teng kaidah tafsir biwadobin ala wadab. Kalau ada dua kata yang sama yang berbentuk nakiroh niku tidak tentu. Napa niku pun ini waktu apa dalmawan. Kalau ada dua kata yang berbentuk isim nakiroh, maka yang pertama bukan yang kedua. Contohnya tadi. Terus gitu, fa'in ama'at musri yus. Aku ngoten inna ma'al ngoten. Sing fani lumiyen napa? Iya lah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Niki namine isim nakira. Tidak tentu, tidak tertentu. Nek niki isim makrifat namanya, enten alih. Niki kan sami kali niki. Nek niki sami kali niki. Terus ya. Niki kena kaidah tafsir. Kalau ada isim nakira berada berdekatan, berarti yang pertama bukan yang kedua. Sedangkan kalau ada isim makrifat berdekatan juga, yang pertama itu adalah yang kedua. Jenengan betul bingung ya? Bingung. Bingung ya? Ngeten, asli ini gampil kok. Ya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini diulang oleh Allah di ayat berikutnya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ngeten pengertiannya sing kula sebutkan kaidah tafsir wau. Kesulitan ini yang pertama ini adalah sama dengan kesulitan yang ini. Sedangkan kemudahan yang disediakan Allah dua ini. Yang pertama bukan yang kedua. Pendek kata, Allah itu menyediakan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Kalau ada satu kesulitan, Allah menyediakan dua kemudahan. Paham Bu? Nah, ini maksud dari dua ayat ini. Kaidah ini kalau ada isim makrifat kok jejer boten jauh, maka yang pertama itu adalah yang kedua. Sami, kesulitan di sini adalah sama dengan kesulitan yang ini. Akan tetapi Allah jangan khawatir, telah menyediakan kemudahan. Nah, kaidah tafsirnya kalau ada isim nakirah tidak jauh letaknya, maka yang pertama itu bukan yang kedua. Beda, kemudahan yang diberikan Allah ada satu, di lain tempat juga Allah menyediakan kemudahan yang lain. Jadi kalau ada satu kesulitan, Allah menyediakan dua kemudahan.
Nek sing niki berarti biwodobin ala wodob. Kemurkaan yang pertama bukan kemurkaan yang kedua, beda kemurkaannya nih. Berarti bertumpuk-tumpuk kemurkaannya Allah terhadap orang Yahudi. Jawabnya nggih. Ingin nopo kok dimurkai? Masya Allah. Ternyata penafsirannya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh orang Yahudi. Selain dua ini, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, benci atau hasud kepada Al-Quran, wahyu yang diterima Rasulullah. Sebelumnya mereka juga menyembah patung emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Mereka juga membunuh nabi-nabi. Mereka juga mengingkari janji-janji kepada Allah. Itu dosa gede-gede. Mereka juga merubah isi kitab Taurat sesuai kehendak dan hawa nafsu mereka. Ini gede-gede bu, sedaya bu. Jangan bayang nota. Quran kalau itu umat Islam diubah itu kurang dosa yok nopo malih. Ya. Quran itu kan kitab suci umat Islam. Loh niku lho diubah. Ya itu yang dilakukan orang Yahudi. Kitab Taurat diubah sesuai kehendak hati mereka. Wis pun notok niku pun wis. Nggih. Kalau sudah begitu walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir azabun muhin, siksaan yang menghinakan. Oke. Wis siksa itu sudah sakit, muhinun, menghinakan. Jadi siksanya itu membuat orang itu merasa terhina. Dan terus bangkitan akhirat niku ada hal-hal yang juga masih berlaku sama dengan yang ada di dunia. Apa itu? Sakit seseorang itu merasa terhina, sakit seseorang itu merasa mulia nanti di akhirat karena dimuliakan oleh Allah. Di dunia sering kalau kali panjenengan melihat orang naudzubillah yang dihinakan oleh Allah, dihinakan, kesalahan, perilaku yang tidak baik dibuka oleh Allah. Loh, niku kira-kira hinakan boten niku? Nggih, masyaallah. Allah yaqbal. Lah di akhirat juga bisa orang itu nanti dihinakan dengan siksaan Allah. Seperti yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi yang memiliki sifat-sifat tercela pada ayat 90 surat Al-Baqarah ini. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah bima kepada Al-Quran anzalallahu yang diturunkan Allah. Lalu mereka berkata nu'minu kami beriman, atau nu'minu kami hanya beriman bima kepada apa unzila alaina, unzila yang diturunkan alaina kepada kami,
wa yakfuruna dan mereka kafir bima kepada Al-Quran waro'ahu yang diturunkan sesudahnya. Mantun wonten ayat 91 dijelaskan apabila orang Yahudi itu disuruh diperintah untuk beriman kepada Al-Quran, mereka akan menjawabnya, imano sampean Yahudi nagani Al-Quran. Al-Quran itu firman wahyu dari Allah. Jika beriman ngoten, jawab ya napa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat. Jawabnya ngoten Bu. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka mengingkari Al-Quran yang diturunkan sesudah Taurat. Boten purun beriman kepada Al-Quran. Purun itu Taurat kok. Padahal bahwa sedang Al-Quran itu Al-Haqqu adalah hak, atau kitab yang hak, musaddiqo yang membenarkan lima kepada apa ma'ahum yang ada pada mereka. Padahal Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ngono kok boten purun diimani, boten purun iman dengan Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ini salah satu di antara dampak dari sifat kufur yang ada pada diri mereka, sifat ingkar. Manai pun tertutup, pun ingkar, sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu bertentangan dengan kitab mereka sendiri. Sebenarnya bertentangan juga dengan perintah Allah. Padahal Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Zabur, membenarkan kitab Injil. Akan tetapi mereka tetap kekeh tidak mau beriman pada Al-Quran. Yahudi ini kemudian terus sikap rasis, sikap merasa diri lebih unggul, lebih mulia dibandingkan manusia yang lain, itu juga menjadi bagian kenapa mereka kok sampai tidak mau beriman. Karpe orang Yahudi itu menginginkan Nabi dan Rasul terakhir itu dari kalangan Yahudi. Akan tetapi Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir dari kalangan orang Arab yang bukan Yahudi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku dampaknya boten purun imani tentang Nabi, boten purun iman tentang Al-Quran, boten purun iman. Padahal Rasulullah dan Al-Quran itu sejalan dengan Nabi Isa dan kitab Taurat. Sejalan, tidak ada yang istilahnya menyalahkan kitab Taurat. Bahwa ternyata Nabi Musa tidak pernah disalahkan oleh Rasulullah. Rasis ini merasa rasnya lebih tinggi dan mulia, lebih unggul daripada yang lain. Itu betul. Kalau orang hatinya terbuka, orang beriman yang sejati, maka mereka akan dipersatukan dengan keimanannya dari manapun mereka berasal.
dari suku-suku bangsa yang berbeda-beda pasti akan bersaudara dan pasti akan merasa sama sebagai hamba-hambanya Allah. Jenengan kali kula sholatan pundi mawon masjid, insya Allah sami. Ya, mungkin ada satu dua sih, mungkin ada yang eksklusif tertutup, tapi secara umum, secara mayoritas sami. Fatihah nggih ngoten, takbire nggih ngoten, gerakannya juga semuanya relatif sama. Yang inti-intinya niku pun sami pun. Salat maghrib 3 rakaat, salat asar, isya, zuhur 4 rakaat, sami pun. Dan ini merupakan tanda bahwa ajaran Islam itu memang mempersatukan di kalangan penganutnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kalau kali panjenengan ini juga bersaudara, saudara seiman. Wong mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain seperti satu tubuh. Satu tubuh yang manakala ada anggota badannya yang satu sakit, maka yang lain pun merasa kesakitan juga. Jenengan melampah terus kesandung, terus sukuni gocer, keluar darah, Masya Allah, tanpa disuruh langsung refleks. Astagfirullahaladzim, aduh lorone lesane ngomong ngoten. Manten-manten mripate berapa yang kalau moro iki mantu bisa pas kuku sing bagian tengen iki wingi iku kantengen asline nek ngono iki kok dilalah ya kesandung lorone tambah awake ngedes kabeh. Akhirnya tangani bergerak mencari obat merah untuk mengobati kaki yang sakit tersandung tadi. Dan nonton itu memang orang beriman itu seperti satu tubuh manusia. Apabila satunya itu sakit, yang lain juga merasakan hal yang sama. Nek mboten ngoten berarti keimanannya itu dipertanyakan. Minimal susah. Ruang Palestina tidak ngoten. Kalau kali panjenengan minimal susah kalau tidak bisa membantu secara langsung, secara napa nggih, minimal susah atau mendoakan. Nah, itu namanya kalau kali panjenengan seperti satu tubuh antara sesama orang yang beriman. Buatan kuali kadang kan enten nggih SMS dengan pirsa SMS susah melihat orang lain senang. Wali aneh senang melihat orang lain susah. Wah, tenang saling iki ya. Bahaya ngendi. Enten koncone kesusahan. Kirangan HP-ne ical. Kirangan griyane niku wau enten musibah. Kok seneng wae niku tenang. Niku sami kalih dipertanyakan imannya. Orang beriman itu tadi bersaudara seperti satu tubuh. Lah terus ya Allah apa? Nggih, kudu tumbut susah. Nggih, kudu tumbut susah, memperlihatkan sifat empati, ikut merasakan penderitaan sahabat, teman atau saudara itu. Kalau sahabatnya dapat nikmat, alhamdulillah. Kula mbak sampeyan iki wis weneng wasana sampeyan iki nggih. Keluargane sakinah mawaddah warahmah wis wingi tak krungu kabar aku. Sama jare maringan nyari mobil. Alhamdulillah weneng aku. Ngoten nggih. Nah, nek tumut seneng lho insyaallah nggih. Ngoten niku nular. Ya, merupakan doa. Kalau kali panjenengan itu betul seneng,
Nek sing nika wong lari pisan ta mboten Bu? Sing susah melihat. Konjone senang nika wong. Nek ngelak wong niku saged ketularan ta mboten? Balik lagi. Balik. Nggih. Kados kaya hukum karma. Iya. Sampai sih jadi wong lanang sentak-sentak. Ngene iki gak mulih telung dina ya opo sampe. Aduh. Dilokno ngono koncone. Dilalah mulih. Delala bojone. Masya Allah. Nggih. Nggih. Masya Allah. Nggih ngoten nggih. Lika-liku hidup di dunia. Nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, kudu hati-hati nggih, menjaga ucapan, perbuatan, menjaga hati. Hati niku barang nggih pengaruh nggih. Enten tiyang niku nggih, suatu hari melihat public figure tengah TV, melihat artis penyanyi. Nang atine niku ngrentek. Wong ini iki paling angel ya oleh hidayah. Katanya angel mustahil oleh mlebu Islam untuk kami wis. Lah yo opo wong ini tampilane. Nggih. Angel iki wis oleh hidayah wong iki. Nggih memang asalnya non muslim. Di kesempatan yang lain dengan artis atau public figure yang berbeda juga ngerentek ngoten. Dengan jangka waktu yang sangat panjang. Sing dikerentek nggih. Gak mungkin wong iki oleh hidayah kok ngene. Sing kedua, kami dengan orang yang berbeda. Dikerentek ngoten. Angati mboten diucapno, mek kerentek tok. Loh masyaallah. Kuasane Gusti Allah. Dua-duanya niku lho. Masuk Islam nggih. Dengan ya pengamalan agama yang di luar dugaan pokoknya saya. Oh niki lho. Yang itu tipe yang boten angsal. Nggih, suudzon boten angsal. Masyaallah. Nyuwun sewu. Tiyang niku piye niku. Yang boten pertama nggih. Wis pokoke ngoten lah. Nggih. Nek apa wong ngene penampilane ya, perilaku juga ngene wis gak pantes belas oleh hidayah wong ngene iki. Nang ati ngomong ngoten nggih. Tapi Allah berkehendak lain, Allah membalikkan keadaan yang dulunya itu disuguhkan kados ngoten. Mendapat hidayah, pengamalan ajaran agamanya di luar dugaan sangat kuat, sangat istiqomah. Nah niku panah niku saged ngoten. Niki pelajaran kangge kula kali panjenengan. Harus bisa menata hati. Jangan sampai muncul hal-hal sing kados ngoten niku. Sebab derek tentu ya. Nanti bagaimana akhirnya seperti apa kita tidak tahu. Paling merentek sing saya mawon supados kula kali panjenengan mendapatkan kebaikan dari detik atau getaran hati yang muncul niku. Karena terlalu Kul katakan Muhammad lanjutannya. Falima taqtuluna. Falima mengapa kalian dahulu taqtuluna membunuh anbiya Allahi nabi-nabi Allah. Oh jauh dari terwiki. Kul katakan Muhammad Farima mengapa kalian taqtuluna membunuh anbiya Allahi nabi-nabi Allah min qablu dahulu sebelumnya berarti dahulu in kuntum jika kalian mukminina orang-orang yang beriman. Ayat ini ditutup
dengan pertanyaan yang sangat menohok, sangat keras menusuk pada Yahudi, membunuh nabi-nabi Allah dahulu. Biar apa sampai membunuh nabi-nabi Allah? In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat. Tafsirannya ngoten. Jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan kami hanya beriman pada Taurat, kami tidak beriman pada kitab-kitab yang turun sesudahnya, yaitu Al-Quran. Ini dijawab dengan pertanyaan balik. Lalu sampean beriman pada Taurat, nek apa sampean biar kok materi nabi-nabi Allah? Padahal Taurat itu melarang membunuh nabi-nabi. Jadi antara ucapan dengan perbuatan tidak sejalan, antara ucapan dengan perbuatan tidak satu, tidak mempunyai integritas. Ini bukan cocok. Ibu-ibu yang saya hormati, dua ayat ini menunjukkan antara lain betapa kula kali panjenengan memiliki kitab suci yang sangat luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi itu merasa iri, hasut dan dengki dengan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu betul-betul petunjuk yang sangat mahal harganya. Orang Yahudi itu diam-diam itu meyakini kebenaran isi Al-Quran dan hadis, diam-diam secara internal mereka sendiri, tapi tidak diungkapkan secara nyata. Ngoten wong Yahudi ini banyak contoh-contohnya. Salah satu diantaranya tentang penjelasan Rasulullah nanti di hari kiamat. Wong Yahudi ini kalau sudah akhir zaman mendekati kiamat, wong Yahudi itu akan dibunuh di mana-mana tempat. Semuanya akan menunjukkan keberadaan orang Yahudi. Sampai ke waktu niku saged ngomong dudu pun di wong Yahudi itu berada. Wong Islam iki lho wong Yahudi nang burine iki nang buri mati. Saged ngomong ngoten memberitahu. Itu semuanya pohon-pohon sami kecuali pohon horkot. Apa Bu? Pohon horkot menengai gak gelem duduno. Pohon horkot tok niku sing dalam tanda petik melindungi, merahasiakan, menjadi tempat sembunyinya orang Yahudi. Mender. Lah itu direspon orang Yahudi. Saat ini kita nabi ya menanam ribuan pohon horkot. Di Palestina yang dicaplok ini ada lahan yang digunakan orang Yahudi untuk ditanami pohon horkot ini. Jadi sedikit banyak mereka itu mempercayai keterangan hadis dari Rasulullah. Termasuk Al-Quran juga demikian. Sebenarnya diam-diam mereka itu meyakini kebenaran isi Al-Quran, kan tetapi tidak diekspos, tidak diungkapkan secara terang-terangan. Jadi kau merasa gengsi karena bukan dari kalangan Yahudi, Rasul yang terakhir yang membawa Al-Quran itu. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat luar biasa ya, dari dua ayat yang kita bahas hari ini. Yang kedua, kalau kali panjenengan dengan kitab yang luar biasa tersebut harus senantiasa berpegang teguh, harus senantiasa mengakrabkan diri, mendekatkan diri, senantiasa berpegangan pada petunjuk Al-Quran. Mengakrabkan diri artinya harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Hari
hari-hari pun ngantos mboten enten membaca Al-Qur'an ini. Nggih. Harus diluangkan waktu entah 10 menit, entah 15 menit maos Al-Qur'an. Nek kula kali panjenengan saged ngoten insyaallah banyak sekali hikmah dan kebaikan yang muncul temriku. Diparingi yen saged napa nek ngarani manahe tenang, diparingi muncul keberkahan di mana tempat panjenengan membaca Al-Qur'an itu. Nek teng griya nggih, griyane mangke padang secara batinnya. Diparingi Gusti Allah memiliki hati yang mudah menerima nasihat. Karena Al-Qur'an itu salah satu hikmahnya kalau dibaca menjadikan orang yang membacanya tersebut memiliki hati yang mudah menerima nasihat. Kalau orang jarang atau tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka atos mana keras, hatinya keras. Dan lain sebagainya. Jadi Al-Qur'an itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Sama yang teknologi namanya AI, gitu kan? AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya Allah, ya. Jadi itu buatan orang non muslim, bersumber dari data-data yang ada di internet dan lain sebagainya. Itu bisa di ada namanya chat GPT, itu bisa diajak komunikasi, ditakon-takoni sakit berdasarkan data-data yang dikumpulkan itu. Kecerdasannya kalau manusia itu 230 IQ-nya ini. Niku 300.000. Lalu 300.000 kecerdasan. Berarti nggih sangat-sangat jawab nopo saged iki. Terus datane nggih insyaallah valid. Kalau mboten niku lho nggih, kalau dibiarkan alami seperti apa adanya nggih, mboten di setting atau apa. Nah, itu yang viral atau booming. Ya, ditanya tentang agama yang benar itu apa? Ini konsisten, jawabannya Islam. Apa alasannya kok milih Islam? Diungkapkan konsep ketuhanan yang jelas hanya satu, yaitu tauhid, menyembah Allah semata. Dibanding agama yang lain tetap milih Islam. Agama yang lain kenapa kok nggak dipilih? Ini kan konsep ketuhanan yang ngene nggak jelas. Ada yang trinitas, ada yang trimurti atau hukum betul jelas. Bagaimana Islam menanggapi atau memposisikan kaum perempuan? Apakah betul Islam memperbudak kaum perempuan? Oh tidak. Justru Islam itu mengangkat derajat perempuan di tempat yang terhormat. Mereka diberi hak dalam hal pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dijawab. Heran wong jadi wong sing biasa mendapatkan info sing salah, info hoax, info-info yang tidak benar, mendapatkan jawaban seperti itu kaget. Ya karena 180 derajat berbeda dengan info yang selama ini beredar. Di mana Islam misalnya dikesankan agama yang juga mengajarkan kekerasan. Lalu itu buat dijawab dengan chat GPT ini. Islam dari akar kata Islam itu sendiri artinya kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Islam itu agama suka damai yang mengajarkan perang. Itu ada sebab khusus. Teman baca secara kontekstual ayat itu tentang ini. Jadi ada konteks ayatnya. Boten ujuk-ujuk moro-moro perang-perang boten. Nah itu kebenaran Al-Quran terungkap. Nah itu yang
Yang asalnya tidak percaya, dia menjadi percaya. Yang asalnya itu mendapatkan info yang salah, bisa diluruskan dengan itu semua. Ya, memang nek meyakinkan orang yang tidak mengimani Al-Quran ini rada angel ya. Kecuali dengan hal-hal yang sifatnya rasional. Kecuali nanti sampai Allah membuka hatinya, lain itu pun insya Allah itu akan bisa menerima dengan segenap hati, sepenuh hatinya. Nggih, Ibu ada yang mau disampaikan? Nggih. Ustaz mau tanya, tanaman borkot itu apa yang seperti tanaman yang duri-duri itu, tanaman apa penduduk neraka itu? Oh, betul. Kalau yang Yang seperti zakum, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan orang yang berbuat dosa. Nah, itu sing licik-licik berduri-duri, itu sing zakum. Dan kalau itu dimakan bisa merontokkan tenggorokan dan usus-usus di dalam tubuh orang yang memakannya. Nah, kalau borkot itu kayak burung, tingginya entah 3 atau berapa meter sekitar itu, atau sepiro tubuh, kados, betul, kita gerumbul, kados, rokok tapi ageng, atau apa gerumbul, jangan pakai tinggal, nah ini searching, malah menyentuh tanah kan tempat salah nih, daun-daun ini gerumbul ngoten. Nggih. Lah itu ditanam berhektar-hektar di Palestina yang dicaplok oleh Israel ini. Nah itu makin dina kiamat pohon borkot itu yang melindungi orang Yahudi dari kejaran umat Islam. Nah, terus Yahudi makin akhir zaman itu dikejar-kejar, dibunuh. Itu semua benda-benda yang saat ini mungkin dia tidak sadar bergejala pakai bisa untuk akhir zaman untuk memberitahu persembunyian orang Yahudi. Lah itu dipercaya orang Yahudi, dipercaya bahwa itu akan terjadi suatu saat nanti. Dan mungkin Allah alam ya berapa tahun, berapa ratus, berapa puluh tahun yang akan datang, yang jelas mereka sudah siap-siap sampai sekarang. Oh, yang saya mau Ustaz, saya dulu pernah perjalanan ke, saya mungkin aku perjalanan ke Taif, itu ada pohon yang kayak duri-duri itu apa, saya lupa namanya, apakah itu seperti apa ya, apa katanya itu seperti ini loh, nanti tanaman yang penduduk neraka itu, makanan penduduk neraka. Nah, dulu waktu perjalanan ke Taif, jadi pohonnya itu kayak gurih tok Ustaz. Itu apa ya Ustaz? Mungkin panjenengan personate itu. Kalau yang tumbuh yang jenengan sebutkan itu kalau terus semua, cuma yang makanan yang di neraka itu tadi, itu memang gambarannya. Mungkin itu apa ya? Mungkin bisa jadi permisalan. Mungkin dalam gambaran kita tidak jauh dari itu nanti yang hakikat yang asli pohon berduri zakum di neraka itu, karena dijelaskan berduri-duri. Kalau dimakan akan merontokkan, merusak kerongkongan tenggorokan dan apa yang ada di dalam perut manusia yang memakannya. Ditambahi minumannya air yang mendidih, hamim itu air yang mendidih. Kalau ma'in sodid niku nanah itu ingkang insyaallah itu cara yang sudah cara yang sudah mati tanpa sehingga menjadi nanah. Gini
yang ini bau busuknya sangat menyengat. Itu di neraka ngoten itu. Wa yusqa mimma'in shadid. Mereka akan diberi minum bima'in shadidin. Kalau hamim air yang mendidih. Niku 100 derajat itu pun mendidih ya. Nah itu beribu-ribu derajat itu 1000 derajat. Masya Allah. Nggih. Harus banyak berdoa, harus dijaga nggih, hati-hati. Zamane wis akeh nggih Bu. Masya Allah. Nggih. Pak Ustadz mau tanya, Nggih. saya berkaitan dengan AI ini kan sekarang revolusi industri sudah ke 5.0 nih. Nah, itu bagaimana tipsnya kita sebagai ibu-ibu yang masih punya anak-anak atau generasi muda supaya kita sebagai muslim itu enggak sampai terjerumus ke hal yang negatif berkaitan dengan adanya revolusi industri yang sudah ke 5.0. Mungkin ada bekal untuk kita sebagai ibu. Sekarang kan sudah zamannya enggak karu-karu. Terus pegangan hidup dalam beragama kula kali panjenengan harus kuat. Maksudnya ngeten. Dalam menjalankan ajaran agama harus istiqomah, tidak boleh kendu, tidak boleh lengah-lengah. Contoh, zaman ngeten iki kula kali panjenengan wajib sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dari aspek waktu, dari aspek kekhusyukan, dari aspek penerapan pada seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak, sholatnya bagaimana? Sebab sholat ini salah satu manfaatnya bisa mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Menawi sholat di tenggeriya niku sae istiqomah, arek tidak akan anak tidak istilahnya tidak sampai tidak sholat. Insya Allah waktu main di luar, waktu di sekolah, waktu ada acara di mana tidak di rumah, insya Allah akan terjaga oleh sholatnya sendiri. Sholat. Yang kedua, keteladanan orang tua untuk senantiasa mempraktekkan ajaran agama di dalam kalangan minimal di dalam rumah tangganya. Orang tua ini berperan penting. Oh, ibu atau bapak itu, tibake nek bengi ku tahajud ae. Lho, ketoke ngoten niku sangat-sangat luar biasa niku. Nek diwasno anak niku nek bendina akan menjadi napa nggih cara ngoten pengajaran yang tidak disadari oleh anak dan orang tuanya itu sendiri. Bahwa anak itu ternyata diajari dengan tidak disadari untuk menjalankan sholat tahajud. Nyelah kita ini suatu saat akan dengan sendirinya tanpa diperintah akan sholat tahajud sendiri. Napa malih nek purun diperintah wae. Woi, bapak ambil ibu wis terbiasa tahajud. Ya wis meniatene ujian, meniatene UAS, UTS, meniatene UNAS, UN dengan sendirinya akan bangun malam ikut orang tuanya yang sudah terbiasa tahajud itu tadi. Yang ketiga, berdoa. Donga niki sangat-sangat penting. Dan donga niku tembus. Enten aura doa yang akan dirasakan orang yang didoakan. Jangan memfatihai anak setiap kali sholat. Jangan jenengan sangka itu tidak berdampak atau tidak terasa dalam tentu oleh anak. Pasti akan terasa. Pasti akan terasa. Tali batin antara orang tua dengan anak akan senantiasa sambung. Nek anak niku gelem ditolak. Apa nanti? Nanti timbal baliknya anak pun akan mendoakan kula kali panjenengan selaku orang tua. Pasti niku nggih wong tuwa ndonga anake sambung nggih. Ya Allah jenengan paringi Gusti kula selamat nggih dimanapun
anak-anak saya berada, panjenengan paringi kelancaran, kemudahan setiap urusannya. Dengan paringi istiqomah anggere ibadah dan panjenengan. Salat istiqomah, poso pas Ramadan istiqomah. Niku mangke timbak baliknya anak pun akan mendoakan orang tuanya. Jenengan salah ke orang tua. Terus yang ketiga tentu nasihat-nasihat dari orang tua itu sangat penting. Itu tidak boleh lepas. Masih gak gelek-gelek dosa minggu pisan. Dengan pengarahan dan nasihat orang tua, insya Allah akan membantu anak untuk menjaga dirinya. Ngakses situs-situs itu. Itu kalau yang tadi itu dijalankan, insya Allah anak akan dengan dirinya bisa selektif. Oh iya oleh dibuka, ini gak oleh, ini yang saya butuhkan, ini yang tidak dibutuhkan. Ini kok gak aku tambah adoh ambil agama, ini gak tambah hijau. Ngoten ya. Insya Allah itu akan bisa ya menjadi semacam pelindung di zaman sing kados kata iki nggih. Nggih penting niku. Tak mungkin niku satu orang niku minimal satu HP. Kira kan nek panjenengan 2 HP, 3 HP kali ya. Boten. Sunopi lho paling HP ini ada. Boten. Nggih, nggih. Nggih, Pak Ustaz. Jadi sekretaris, Ustaz. Sekretaris. Sekretaris di mana-mana. Nah, kalau HP sudah dipegang sendiri-sendiri, itu anak juga sedemikian. Nah, itu kalau tidak hati-hati nanti yang kasihan juga anaknya itu masa depannya. Kula niki nggih HP niku nggih boten nate niku kula glendang. Boten nate kula password, boten nate wis dadi koyo HP umum ngoten lho. Usum lho pakai password niku. Boten. Boten nggih. Boten. Insyaallah dalam keluarga sendiri pun sama-sama percayalah nggih. Insyaallah nggih. Kok kan jawab? Nggih, boten kok Ustaz bukan ke password kok. Pas. Nggih, insyaallah nggih. Nah, maksudnya itu pun tidak ada rahasia di antara kita. Nggih. Suwe. Karena apa? Tidak ada yang disembunyikan. Nggih. Bingung, Dik. Jadi kalau kalian panjenengan beserta keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma nawwir bi kitabika basirana wa aqim bihi lisanana washrah bihi sudurana wasta'dil bihi badanana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.